Shalom. Puji Tuhan, hari ini hujan lebat sekali. Jadi sebagian belum bisa hadir karena ya mereka ada yang jalan kaki, ada yang naik motor. Tapi iman kita diuji. Amin. Belum hujan batu, masih hujan air ya. Jadi puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali. Saya kemarin datang hari Rabu dalam keadaan kurang fit ya, terlalu capek sekali, mungkin kurang istirahat juga, sehingga saya selama 3 hari ini cukup kurang fit, demam. Tapi hari ini bisa khotbah 3 kali dari pagi ya. Tadi kebaktian ketiga, jadi Ibu Gembala yang khotbah. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu sudah mendoakan pelayanan kami, dan pelayanan kami banyak orang yang diberkati oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Hari ini kita belajar satu kebenaran firman, posisiku di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus tahu posisimu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Harus tahu statusmu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kalau seandainya saudara seorang anak pejabat tinggi negara, katakanlah anaknya menteri, engkau tahu posisi statusmu, engkau tahu apa yang kau buat, engkau tahu bagaimana tindakanmu. Itu sangat berpengaruh kepada status dan posisimu. Dan Bapak Ibu, kita belajar kenapa kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus tahu status kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak tahu status kita dan posisi kita di hadapan Tuhan, kita gampang sekali dipermainkan oleh setan. Dan setan sangat senang ketika seseorang dia tidak mengerti, dia tidak tahu, dia bimbang dengan statusnya. Ada orang mau menikah, statusnya digantung, jadi menikah atau tidak, kan bimbang akhirnya, keputusannya tidak jelas. Nah, yang Tuhan inginkan, statusmu, posisimu sebagai orang percaya harus jelas. Kenapa? Waktu saudara terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis statusmu sudah beda, dari gelap menjadi terang. Statusmu Tuhan. Dan di dalam dunia roh, engkau diperhitungkan oleh kuasa setan bahwa dirimu adalah milik terang itu, yaitu Yesus Kristus itu. Dirimu milik Tuhan. Kalau dirimu milik Tuhan, secara otomatis engkau adalah musuhnya setan. Jadi kalau engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis setan menjadi musuhmu saat itu juga. Makanya setan berusaha menjatuhkan dirimu. Setan berusaha membuat engkau lemah. Setan berusaha membuat dirimu frustasi, depresi, bahkan orang bisa bunuh diri. Setan membuat dirimu sepertinya habis masalah ini, ada masalah lagi, ada masalah lagi, sampai kok rasanya mau menyerah. Kok seperti ini Tuhan? Ikut Tuhan jadi tidak nyaman, ikut Tuhan jadi kok seperti ini. Akhirnya banyak orang mundur imannya. Kenapa? Dia tidak tahu status dan posisinya. Status posisi seseorang anak Tuhan sangat diperhitungkan oleh setan. Kenapa? Orang itu adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan orang itu akan dijaga oleh malaikat Tuhan. Jadi tidak sembarang. Kalau orang tidak tahu posisinya, orang gampang diputar balikkan oleh kuasa gelap. Pemikirannya, tindakannya, imannya gampang luntur, imannya gampang hancur karena dia tidak tahu posisinya. Status itu mempengaruhi perjalanan hidupmu. Posisimu menentukan siapa dirimu. Kalau engkau tahu posisi dan statusmu, maka engkau mengerti cara berubah, cara bertobat sungguh-sungguh itu seperti apa. Banyak orang tidak tahu status dan posisinya. Yang penting aku dibaptis jadi orang Kristen. Tetapi dia tidak mengerti
keistimewaan dia dipanggil Tuhan itu apa? Makanya banyak orang mengatakan sama saja, agama sama saja. Kenapa? Dia tidak ngerti posisi dan status dia. Ketika saya belum menjadi orang Kristen, saya anggap semua agama sama. Yang penting mengajarkan baik, jangan berbuat jahat. Tapi setelah saya percaya Yesus, itu sangat beda. Ada satu hal yang istimewa, posisi saya, status saya bukan orang biasa. Yang pertama, siapakah diriku di hadapan Tuhan Yesus? Itu posisi statusmu. Siapakah diriku di hadapan Tuhan Yesus? Kita adalah anak-anak Allah. Kita sering dengar anak Allah yang seperti apa? Banyak orang mengaku anak Allah, tapi kelakuannya kayak anak setan. Banyak orang KTP-nya anak Allah, tapi yang dilakukan pekerjaan setan. Namanya Petrus, kerjanya narkoba. Namanya Yakobus, kerjanya apa? Mabuk. Namanya siapa lagi? Gaul, ya memang gaul ya. Namanya Bartolomeus, kerjanya apa? Judi melulu. Apakah itu gambaran seorang anak Allah? Bukan. Anak Allah, tetapi yang dilakukan bukan pekerjaan bapaknya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Mari kita lihat Roma pasal 8, Bapak Ibu. Kita baca, ayat ini sering kita baca, tapi alangkah baiknya kita akan baca lagi. Roma pasal 8 ayat 15 ya. Baik, kita baca 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan, kamu tidak menerima roh perbudakan. Tahu roh perbudakan? Roh perbudakan, roh intimidasi. Roh intimidasi isinya ketakutan. Roh intimidasi isinya apa? Kegelisahan. Roh intimidasi isinya apa? Kepahitan, kekecewaan. Roh intimidasi isinya apa? Pemberontakan. Roh intimidasi isinya apa? Kematian, Pak. Kamu tidak lagi punya roh itu lagi. Ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus dan menyerahkan dirimu untuk Tuhan, maka roh perbudakan itu lenyap. Yang ada Roh Kudus. Roh Tuhan ada dalam dirimu, sehingga ketika orang ada roh Tuhan, maka dia berkata, Yesus adalah Tuhan. Makanya dia kalau berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Kenapa sebut Bapa? Kita adalah anak. Amin. Jadi kalau berdoa jangan dibuat-buat. Bapa yang di surga, yang jauh di sana, aku di sini. Ya ilah. Doanya orang Parisi itu. Ada kan doanya dibuat-buat bahasanya. Bapa yang duduk di gading kencana bertata berlian, emas, perak, bauksit, besi, seng lagi apa lagi dah macam-macam tuh. Itu doa orang Parisi. Engkau sebut Bapa, ini anakmu. Yang dulu kita punya roh perbudakan, ketika kita percaya sungguh dengan Tuhan, roh perbudakan tidak ada lagi. Jadi jika seseorang sudah menjadi anak Tuhan, masih terikat roh perbudakan, berarti hatimu tidak benar. Jika seseorang sudah ke gereja, masih ada roh yang menghimpit dia, ada roh yang membuat dia tidak ada damai sejahtera, yang membuat roh itu membuat orang itu selalu pernah mimpi, apa namanya kalau bahasa sini ya, mimpi tapi seperti orang kerasukan. Apa bahasa orang sini? Ketindisan, bukan keindisan. Ada Bu Indis bukan ya? Ketindisan kata orang. Jadi setengah tidur, setengah mimpi, setengah sadar, tapi posisinya kerasukan. Itulah roh perbudakan. Saya sebelum dilayani pelepasan, saya terikat roh perbudakan, Pak. Terikat roh perbudakan saya. Setiap malam itu saya seperti di sekolah Alkitab tuh, seperti ada kuku panjang itu nyekik saya. Saya selalu dibangunkan kakak kelas saya.
Dek, kenapa dek? Saya keringat ini. Itulah roh perbudakan. Sekarang dicekik nenek. Mau bilang Yesus nggak bisa tiba-tiba di hati saya. Yesus pelong hilang. Itulah roh perbudakan. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Pertanyaannya, kenapa itu kok mesti terjadi? Kenapa? Orang itu tidak mau dipimpin Roh Kudus, tapi roh perbudakan yang selalu mengikuti dia. Jadi kalau engkau mengalami seperti itu, engkau perlu didoakan, diputuskan dalam nama Yesus, selesai. Nah itu ya. Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 16, apakah isinya? Kita baca sama-sama. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Katakan, aku anak Allah. Aku anak Allah. Aku milik Tuhan Yesus. Aku milik Tuhan Yesus. Aku bangga menjadi milik Tuhan Yesus. Aku bangga menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau ditanya, apa sih istimewa lu jadi Kristen? Oh, bangga saya. Bapakku pencipta langit dan bumi segala isinya, dan aku menjadi anaknya. Betul? Coba di SD, sering kan anak SD kan pamer orang tuanya kan. Bapakmu jadi apa? Satpam. Oh, bangga dia karena pakai seragam keren, badannya besar kayak si Peri itu. Bapakmu jadi apa? Kalau bapak saya supir taksi. Wah, keren, tiap hari naik mobil. Ada lagi yang ditanya, bapakmu jadi apa? Bapak saya ini kerjanya luar biasa. Tiap hari di depan meja sambil tepuk-tepuk tangan. Apakah itu? Judi. Bangga dia. Nah, kadang-kala anak SD itu membanggakan orang tuanya. Kalau engkau ditanya orang, apa kebanggaanmu menjadi orang Kristen? Aku adalah anak Allah. Bapakku pemilik segalanya. Nah, kalau Bapak pemilik segalanya, ayat 17, tolong tampilkan apakah isinya ayat 17. Kita baca. Dan maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Pak, kalau kau anak Allah, Tuhan katakan, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Kalau saya anaknya Pak Agong, kekayaan Pak Agong itu dibagi saya karena saya anaknya. Kalau saya bukan anaknya, minta warisan itu perlu diketok kepalanya, Pak. Itu aneh ya. Nah, Tuhan katakan kita diberikan hak waris, ahli waris, menjadi ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Tuhan itu janjinya apa sih? Aku datang memberikan berkat dan kelimpahan. Perlu kelimpahan nggak kita? Perlu berkat nggak? Berkat isinya itu banyak, Pak. Berkat isinya kesehatan itu berkat, keselamatan itu berkat. Coba kalau Bapak Ibu tidak sehat, saya nggak sehat beberapa hari ini Pak Abu, tersiksa. Saya demam, panas telinga saya, aduh siang hari masih pakai selimut, tidak nyaman. Kesehatan itu berkat. Berkat itu tidak hanya bicara tentang uang. Berkat itu waktu saudara susah, saudara damai sejahtera, itu berkat. Saudara tersenyum, berkat. Saudara tertawa, berkat. Saudara tertawa terbahak-bahak, itu berkat. Banyak tertawa, banyak sehat, Pak. Makanya seringlah tonton film-film yang lucu. Jangan nontonnya suster ngisot melulu. Tegang nih. Akhirnya roh intimidasi masuk waktu mau kencing ke kamar mandi. Udah nggak takut, bangunkan suaminya, tolong antar. Roh intimidasi yang masuk. Saudara duduk di sini itu berkat. Amin. Saudara tidurnya nyak di rumahmu sampai ngorok-ngorok, sampai petanya air liur itu ada bentuk peta Kalimantan. Itu berkat. Itu. Jadi berkat itu bukan hanya uang. Berkat itu segala sesuatu yang baik yang kita alami. Kamu berhak terima. Itu karena milikmu. Amin. Saudara dapat istri yang baik, itu berkat.
Itu loh. Saudara punya anak itu berkat. Yang belum punya istri tetap diberkati. Itu berkat, Pak. Makanya Tuhan katakan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kenapa kok bersama-sama dengan Kristus? Selama kita tidak bersama dengan Kristus, Pak, kita tidak akan terima itu, walaupun posisimu anak Allah. Maka izinkan Tuhan menolong kita. Di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa loh. Yang mau Tuhan bersama dengan Kristus, dalam kitab Yosua pasal 1, mari kita lihat dulu. Yosua pasal 1, Yosua pasal 1 ayat ke-6. Oke. Ayat 6 sampai 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Turuti hukum firman. Terus lanjut. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Tetap bersama Yesus, Pak. Tetap bersama firman. Oke? Kalau kita tidak bersama firman, nggak jadi, Pak. Karena kita harus bersama firman, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sudah berhasil, beruntung. Banyak orang berhasil, tidak beruntung, Pak. Ngerti maksud saya? Makanya Alkitab berkata, banyak orang punya seisi dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Orang punya kekayaan dalam dunia ini, tapi jiwanya binasa. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau engkau di dalam Kristus, perjalananmu berhasil dan beruntung. Beda loh. Berkat yang dari Tuhan, kesusahan tidak menambahinya. Itu artinya berhasil dan beruntung. Banyak orang terima berkat karena kerja keras, karena banting tulang, karena pagi siang malam terus kerja keras. Mereka berhasil. Tapi apakah mereka beruntung? Tidak. Kesusahan mengikutinya, penderitaan mengikutinya. Itu, Pak. Kita kembali dalam Roma pasal 8 tadi. Roma 8 ayat berapa? Ayat 17. Silakan. Perhatikan. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya ngikuti cara Tuhan. Pikulah salib. Kalau engkau lagi diomelin orang, dituduh orang, difitnah orang, apa tindakanmu? Apa balasanmu? Itu yang harus engkau tahu. Engkau lagi difitnah, disangkakan yang jahat, engkau harus buat apa? Pengampunan ini penting, Pak. Itulah yang harus kita ikuti. Banyak orang hanya ingin berkatnya, tapi ikut Tuhannya nggak mau. Maunya langsung jadi. Nggak bisa, Pak. Perhatikan, itu nggak kekal isinya. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kata dipermuliakan, Pak, tidak dipermalukan. Musuh dipermalukan, antonimnya itu adalah dipermuliakan. Tetapi kalau orang tidak bersama Kristus, Pak, tetap akan dipermalukan. Orang yang bersama Kristus akan dipermuliakan. Makanya jika engkau merendahkan hati, engkau akan ditinggikan tepat waktunya. Posisi kita itu kayak gini, Pak, seperti itu. Jadi anak-anak Allah itu punya hak istimewa. Punya hak istimewa. Sebagai anak Allah berhak terima ahli waris.
berhak terima janji Tuhan. Ada satu ayat firman lagi dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Mari kita lihat. Kita baca 2-3. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh anak Allah adalah roh Bapaknya. Katakan, roh Tuhan ada padaku, roh Bapa ada padaku, lebih besar daripada roh-roh yang di luar tubuhku. Roh di luar tubuhmu roh apa? Roh iblis, roh dunia, roh setan. Makanya kalau engkau anak Allah, jangan takut sama setan. Amin. Jangan ke pohon besar masih permisi lagi. Permisi ya nek, apa orangnya nggak ada. Karena cerita dari kecil itu nenek kita selalu berbicara begini, jangan lewat pohon besar, apalagi pohon kayu ara, pohon beringin tuh. Itu pasti ya malam-malam banyak bergelantungan kuntilanak situ. Ya, memang kurang kerjaan sih dia di situ. Dan dia miskin, makanya rumahnya menggantung di pohon itu. Setan Indonesia nggak ada yang kaya, miskin semua. Di kolong jembatan lah, hanya pakai kolor hijau lah. Tuyul itu pakaiannya nggak lengkap, pakai celana dalam doang tuyul. Coba hantu Eropa, pakaiannya keren-keren, tinggalnya di kastil. Hantu Thailand, hantu Vietnam, hantu Malaysia, hantu Indonesia sama miskin semua. Itu jangan percaya, sebab rohmu lebih besar, urapanmu, kuasa itu lebih besar dalam hidupmu. Amin. Jadi kau jangan takut. Ada orang, kamu nanti disantet. Silakan aja nyantet. Di sini ada Tuhan Yesus lebih besar daripada santet. Nah, itu jawabanmu. Masa sih? Terus apa yang kulakukan? Kita mesti cari penangkal. Dipasanglah tulang ayam di atas pintu. Pak, ayam siapa yang dipotong? Tulang ayam pakai air garam ditambah lagi, bunga apa lagi, kantong merah, kantong hitam dipasang. Tolak bala yang ada supaya setannya nggak datang. Justru engkau akan kemasukan setan lebih besar lagi. Roh di dalam dirimu lebih besar. Engkau harus perkatakan. Engkau perkatakan firman, di dalam nama Yesus setan pergi. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, tetanggamu kerasukan setan, tidak usah panggil saya. Engkau sendiri bisa lakukan. Katakan kanan kirimu, amin kah? Kan gue lihat ragu-ragu itu. Pak, Bu, banyak orang ragu-ragu. Kenapa? Statusnya tidak tahu. Kalau statusku anak Allah, tenang, siap. Ada seorang supir tronton, rodanya 22, mobilnya cukup besar. Ketika berjalan di jalan aspal yang lurus, tiba-tiba dari jauh 200 meter di stop polisi. Polisinya kurus kerik kerempeng. Tapi polisi itu nyetop dan supir yang tinggi besar berewokan langsung turun. Selamat siang Pak, ada STNK, ada SIM, ada siap. Padahal polisinya kecil, ditabrak pun ngegepeng dia. Tapi karena apa? Supir itu tahu status dia. Dia pakai seragam, dia adalah negara. Makanya supir itu tunduk. Karena apa? Dia tahu statusnya apa dia itu. Statusmu anak Allah. Ketika kau perkatakan firman kepada kuasa gelap, lari Pak. Aku gak yakin. Nah, masalah statusmu belum jelas. Statusmu anak pungut, anak tiri, atau anak asli? Ayo. Dipungut di mana? Kita anak Allah. Diambil Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Posisi kita kalau sudah tahu seperti itu, statusmu beda loh. Dan kau bangga menjadi orang Kristen. Kalau orang nggak bangga jadi orang Kristen, orang Kristen sama aja lah. 11-12 itu. Kenapa? Orang itu nggak ngerti posisinya.
Kalau orang tidak mengerti posisi dan statusnya, iman orang itu jeblok, Pak. Karakter orang itu tidak berubah. Gaya hidup orang itu bertahun-tahun, puluhan tahun ke gereja, tidak mengalami perubahan. Keras kepala yang ada. Karena dia tidak mengerti posisi dia dan status dia. Di alam roh, di hadapan manusia, dia tidak tahu. Padahal Tuhan katakan, rohku ada dalam diri kamu. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Sekarang mikir, benar juga Tuhan ya. Kadangkala ketika aku tidak mampu menyelesaikan sesuatu, Tuhan kasih ingat, oh gini ya, oh begini Tuhan ya. Itu yang saya alami. Saya semakin belajar menyadari roh Tuhan dalam hidup saya akan saya izinkan bekerja semaksimal mungkin. Bagaimana engkau yakin anak Allah? Aktifkan manusia rohmu, aktifkan imanmu lewat apa? Perkatakan Taurat ini siang dan malam. Semakin kau perkatakan Taurat ini siang dan malam, engkau tahu posisimu dan statusmu, engkau akan menjadi orang yang paling berbeda. Amin. Ada orang yang sungguh-sungguh, ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Mereka sama-sama menghampiri Tuhan. Coba Ibrani 11 ayat 6, kita ingat ayatnya, kita baca. Bacanya ini Ibrani 11 ayat 6. Baca 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Berarti ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Makanya Alkitab berkata, kita akan terima berkat 40 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara datang ke gereja, tetap Tuhan berkati. Tapi kapasitasmu, apakah 40, apakah 60, atau 100? Tergantung kesungguhan hatimu, tergantung kesadaranmu. Ada banyak orang beribadah, yang penting ibadah lah daripada ditelepon pendeta melulu. Tanya, kemarin tidak datang kemana? Katanya ibadah saja. Orang yang hanya sekedar ibadah saja, Tuhan tetap berkati orang itu. Tapi posisinya kecil, Pak. Tapi kalau kita harus dengan kesungguhan hati, sungguh-sungguh, Tuhan berikan upah, bisa 100. Mau 40 atau 100? Sungguh-sungguh ya. Katakan kanan kirimu, 100. Pinjem dong. Pinjem dong. Nah, mari kita lihat. Yang kedua, siapakah diriku di hadapan Tuhan Yesus? Kita menjadi satu dengan Kristus. Mari kita lihat Roma pasal 6. Roma pasal ke-6 ayat 3 sampai ke 5. Mari kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Terus, sebab kita baca sama-sama 2-3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita menjadi satu dengan Kristus. Jadi dirimu bukan milik kamu sendiri, tapi Kristus itu ada di dalam hidup kita. Aku mesti berpikir, oh ya Tuhan ya, kalau Engkau ada dalam hidup saya, kenapa aku sering ngoceh, sering ngomel, sering nyalain diri sendiri? Kenapa aku sering begini-begini Tuhan ya? Betapa bodohnya aku ini. Coba pikir. Kristus menyatu dengan dirimu melalui apa? Rohnya, roh Kristus, roh kudus itu. Jadi Pak, kita mulai pelan-pelan belajar. Posisimu di hadapan Tuhan itu seperti apa? Engkau bukan orang sembarang. Katakan kanan kirimu, kamu bukan orang sembarang. Tapi jangan sembarangan. Tuh, jangan sembarangan. Posisimu di hadapan Tuhan, engkau menyatu dengan Kristus dan kebangkitannya.
Kalau menyatu dengan Kristus dan kebangkitannya, berarti aku tidak sendiri, Tuhan. Aku tidak sendiri. Ada Kristus yang bersama aku. Dan Roh Kudus itu memimpin aku untuk mempermuliakan Kristus. Amin. Ini Pak, dalam loh Pak, ini Pak, kalau saya kembangkan. Jadi Tuhan selalu berkata gini, Immanuel, aku menyertai kamu. Kamu tidak sendiri. Waktu kita sedang susah, waktu kita sedang mengalami masalah Pak, kita ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus, aku tahu Kau pasti buka jalan yang terbaik. Semakin diajak bicara, semakin diajak persekutuan, semakin diajak persekutuan, semakin aktif manusia rohmu, semakin peka manusia rohmu. Ada orang tanya sama saya, bagaimana sih pendeta supaya saya peka dengan Tuhan? Baca firman aja. Semakin kau baca firman, semakin peka akan Tuhan. Semakin kau nonton film horor, semakin peka akan kehadiran setan. Enggak percaya, lakukan aja. Semakin nonton yang horor-horor, takut, jangan, pasti gitu. Bener enggak? Nah itu dia. Apa yang kau pilih, keputusanmu menentukan kau jadi apa. Kristus menjadi satu. Bayangkan Pak, pencipta Allah, pencipta langit dan bumi, matahari, bintang, segalanya tinggal di dalam hidup kita, tinggal dalam tubuh kita ini. Saya kadang-kadang khotbah ini menguatkan hati saya loh. Karena khotbah Rema ya, beberapa hari lalu khotbahkan tentang posisimu di hadapan Kristus. 30 tahun lalu saya tulis itu ayat-ayat itu Pak, dan saya khotbahkan hari ini. Padahal saya sudah lupa ya, tapi Roh Kudus ingatkan. Kalau engkau tahu posisimu di hadapan Kristus, kamu tidak sendiri. Kamu ada bersama Dia. Tapi banyak orang tidak percaya. Karena orang tidak menyadari posisinya di hadapan Kristus, maka orang itu gampang lemah imannya. Imannya pakai perasaan, bukan berdasarkan janji Kristus. Ini yang terjadi. Terus, mari kita lihat. Ayat berapa tadi? Ayat 5. Kita lihat lagi Yohanes 15 ayat 5. Kita baca 2-3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Perhatikan dengan baik. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Pokoknya siapa? Pohon besarnya siapa? Tuhan. Kita rantingnya. Ranting kalau ingin berbuah dibersihkannya supaya bisa berbuah. Waktu dipotong sakit-sakit Pak. Ya, waktu dipotong sakit, waktu dibersihkan sakit. Karaktermu dibersihkan, hidupmu dibersihkan, kejelekanmu dibersihkan, sakit Pak. Ketika engkau dibersihkan sakit, engkau pasti berbuah. Dan perhatikan, barang siapa, Tuhan tidak pernah paksa orang, tapi barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan, aku di dalam Tuhan, di dalam kita. Perhatikan, banyak orang hanya percaya, sekedar percaya, tapi tidak menyadari Kristus harus tinggal di dalam kita. Kalau Kristus tinggal di dalam kita, perhatikan, ia berbuah banyak. Kenapa karakter orang tidak pernah berubah bertahun-tahun ke gereja, bahkan ikut ambil pelayanan? Kenapa? Kristus tidak tinggal di dalam hati dia. Sedangkan walaupun Kristus tinggal di hati dia, tapi Kristus tidak diizinkan memimpin dia, memimpin orang itu. Kalau
Kristus ditinggal dalam hati kita. Kristus itu diizinkan melalui Roh Kudus. Ikuti pimpinannya. Kalau orang itu mengikuti pimpinan Tuhan, orang itu pasti mengalami perubahan. Karakternya berubah. Dulu sebelum ke gereja sombongnya minta ampun, bentar-bentar pamer, bentar-bentar pamer. Beli ayam 1 ekor dipamerin 1 kampung. Beli cincin emas, wah ngomongnya begini melulu. Pamer. Apa-apa pamer. Sesudah dia ke gereja, Kristus tinggal dalam hati orang itu, dan dia dipimpin oleh firman, hidup dalam firman, dia mulai berbuah. Sombongnya turun, menjadi rendah hati. Kalau orang semakin ke gereja semakin sombong, dia tidak tinggal di dalam Kristus. Halo. Kalau orang tidak mau rendah hati, orang itu tidak tinggal di dalam Kristus. Makanya dia tidak bisa berbuah. Kalau engkau ingin berbuah, karaktermu ingin berubah, hanya satu Pak, tinggal dalam Kristus dan firman-Nya. Semakin kau tinggal dalam Kristus, semakin dalam, semakin kau berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak mampu, tanpa Engkau aku tidak sanggup. Tetapi kalau orang setengah-setengah Pak, ada nggak orang ke kolam renang cuma segini? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tiba-tiba terjun dari atas dibikin dalam, rupanya segini. Nggak bisa. Engkau tenggelam, semakin tenggelam, engkau semakin menyadari, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak mampu. Aku betul-betul bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Pak, hidup kita tanpa Tuhan tidak mampu Pak. Saya selalu berdoa, Tuhan, berilah kepekaan kepada hal-hal yang kecil sekalipun, supaya aku mampu menjalaninya, supaya aku bisa membedakan ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Dalam hal-hal kecil pun Tuhan, berilah aku kepekaan dan tuntunlah hidup saya Tuhan. Itu yang harus kita buat Pak. Supaya Pak, berbuah banyak, berbuah karakter. Semakin lemah lembut, semakin berubahlah. Orang lihat karakter kita berubah. Jangan sampai orang berkata, kamu ke gereja sama saja. Tapi yang Tuhan inginkan, orang lihat sama kita, kamu kok berbeda ya? Ada yang berbeda, aku lihat kamu. Yang membuat kita berbeda, Kristus dan firman-Nya. Amin. Jadi tinggal dalam Kristus itu sangat penting sekali. Mari kita lihat yang ketiga Pak, apa yang harus kita buat? Siapakah diri kita di hadapan Tuhan Yesus? Kita buatan Kristus untuk melakukan kehendak-Nya. Kita ini buatan Kristus Pak. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Silakan dibaca sama-sama, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Yang Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan ciptakan saudara, punya maksud, punya tujuan. Perhatikan, karena kita ini buatan Allah. Tuhan yang nyetak kita Pak, melalui orang tua kita. Oke? Perhatikan. Untuk melakukan pekerjaan baik. Ketika orang sudah dewasa, diperhadapkan ada pilihan yang harus dia ambil. Apakah mau percaya kepada Kristus atau tidak? Ketika orang mau percaya kepada Kristus, ayat ini berlaku. Apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, untuk semakin berbuah, untuk semakin menjadi lebih baik. Oke? Tetapi jika seseorang tidak mau mempercayai Kristus dalam hidup dia dan menolak Kristus dalam hidup dia, pekerjaan apa yang dilakukan? Kebalikannya. Orang semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat.
Makanya orang di gereja itu seperti bengkel, Pak. Katakan, gereja itu bengkel. Yang rusak dibetulkan, yang kempes diisi angin. Makanya jangan gampang masuk angin Kristennya. Oke. Karena ada lagu, yang rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan tetesan. Ya itulah, cari sendiri di Google. Itu kita bengkel di gereja. Makanya Kristus itu tidak mencari orang yang benar, mencari orang yang kurang. Makanya kalau ada orang berkata, aku nggak mau ke gereja, aku belum suci, sampai botak pun, sorry, sampai tua pun nggak bakal suci. Karena yang bisa menyucikan dirimu hanya darah Kristus. Saya masih berdosa, aku masih ini, Pak Pendeta, aku masih ini, aku nggak mau ke gereja, saya malu. Pak, kalau ada orang ngomong begitu di hadapanmu, engkau harus jawab, Kristus mencari orang dan mencintai orang sepertimu. Engkau tidak akan bisa berubah tanpa engkau tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Engkau tidak bisa merubah dirimu. Engkau harus berubah kalau engkau izinkan Kristus merubah dirimu. Jalan satu-satunya, langkahkan kakimu ke rumah Tuhan, engkau dengar firman. Jawabannya itu. Jangan malah dijawab, makanya lu neraka, lu nunggu kau. Waduh, serem juga nih. Pak, itu dengar dengan baik. Dengar dengan baik ayat ini dengan baik-baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan persiapkan saudara melakukan pekerjaan. Apa pekerjaan baik? Melayani Dia. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Melayani Tuhan di rumah tanggamu. Melayani Tuhan di tempat pekerjaan. Melayani Tuhan dimanapun saja kita berada. Contoh nih, siapa yang buka warung, Twindis buka warung, kau bisa melayani Tuhan di situ. Kau bisa kuatkan orang di situ. Kalau ada orang sakit, tidak usah ragu-ragu, boleh saya doakan, harus berani. Harus berani. Pernah begitu? Belum? Tuhan kirim minggu ini, kau harus doakan. Jangan takut. Tumpang tangan Tuhan Yesus, sembuhkan dia, berkati dia. Kalau mati-mati, hidup-hidup, jangan begitu. Jangan begitu. Itu melayani, Pak, pekerjaan baik. Ini ibu jadi guru, layani murid-murid. Kalau murid agak nakal, panggil dia. Nong, aku bisa berdoa buat kamu. Bisa hikmat kepandian Tuhan turun atas kamu. Tumpangi tangan setan, roh-roh yang membuat dia bodoh, usir penyebar barang, usir dalam nama itu. Tidak. Harus begitu. Melayani Tuhan itu berbagai macam cara. Makanya Tuhan panggil kita untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau kau sudah dalam Kristus, itu rencana Tuhan terus bekerja sampai engkau hidup di dalamnya. Ini Pak, statusmu itu luar biasa. Berarti engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Kata eklesia, gereja itu eklesia, dipanggil untuk keluar melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi Dia. Kita ini loh. Mari kita lihat selanjutnya. Yang keempat, siapakah diriku di hadapan Tuhan Yesus? Kita tubuh Kristus yang beroleh pengampunan. Amin. Efesus 5 ayat 30. Mari kita lihat di sana. Efesus pasal 5 ayat 30. Kita baca 2-3. Kita tubuh Kristus. Kepalanya siapa? Kristus. Tuhan Yesus sendiri. Kita adalah tubuhnya. Ada nggak bagian tubuhmu yang nggak ada fungsi? Semua berfungsi. Kuku punya fungsi, Pak. Kuku ini, Pak, walaupun kelihatan nggak berfungsi. Jari-jari kaki punya fungsi. Coba kalau kakimu nggak ada jari-jarinya, jalanmu gimana? Kepleset melulu, nggak ada yang menyengkram. Alis punya fungsi. Coba ibu-ibu nggak ada alis gimana? Mau ke gereja, alisnya hilang semua. Wah,
Pas mau muji Tuhan keringatan, wah luntur semua sampai mata. Aduh, repot lagi. Rambut punya fungsi, walaupun kau tidak punya rambut. Apa itu? Kata Alkitab ini. Rambut kita gugur, satu rambut gugur itu ada izin Tuhan. Tapi kalian berdua nggak ada rambut, izinnya terlalu banyak. Izinnya terlalu banyak. Itu. Jadi dengan baik, semua kita berfungsi, Pak. Ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi gigi. Coba Pak, kita udah siapkan daging babi enak-enak, gigi kita nggak ada, gimana mau gigi? Ada fungsi kan? Ada jadi lidah. Oke? Sekecil apapun, kita orang percaya punya fungsi. Katakan, saya berfungsi. Saya berfungsi. Dan saya dipanggil Tuhan. Dan saya Melakukan pekerjaan baik. Saya dipakai Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau sadar semacam ini, Pak, oh ya, status saya sebagai orang percaya, aku ini rupanya nggak main-main. Aku berfungsi loh. Ada banyak orang kan, nggak usah main Tuhan, kamu nggak bisa apa-apa, nggak berfungsi kamu. Kata siapa? Halo, iya kan? Ada orang taunya pokoknya saya khotbah di depan. Saya kalau nggak khotbah di depan, sepertinya aku belum pelayanan. Ada orang begitu. Maunya khotbah. Kalau semua mau khotbah, siapa yang dikhotbahin? Itu. Ada orang berfungsi, cuma Pak ngatur ini, bersihkan ini, itu fungsi. Ada orang dipakai Tuhan untuk nyambut tamu. Ada orang dipakai Tuhan untuk bersihkan ngelap-ngelap gereja. Ada orang dipakai Tuhan hanya apa sih? Cuma menguatkan yang lain. Kenapa tidak ke gereja kemarin? Aduh gini-gini ya. Minggu depan ke gereja kita doa dulu ya. Orang itu dikuatkan, itu sudah dipakai Tuhan. Kata siapa nggak dipakai Tuhan? Semua ada di anggota tubuh kita berfungsi. Itu, amin. Katakan, aku berfungsi. Melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan merasa dirimu nggak bisa dipakai Tuhan. Setan itu mengintimidasi dirimu. Kamu nggak dipakai Tuhan. Kamu nggak dipakai Tuhan. Kamu susah. Kamu ini itu terus begitu melulu. Oh kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Pak, itu roh intimidasi. Mulai sekarang katakan, setan dengar, aku adalah anggota tubuh Kristus. Dan anggota tubuhku juga semua berfungsi. Demikian juga, aku juga berfungsi dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang harus mau ucapkan. Kalau udah ngomong, kamu gak bisa. Ya memang betul saya gak bisa. Terus bisamu apa? Nangis. Nah, jadi. Ada orang gak bisa apa-apa melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi waktu dia berdoa syafaat, itu berfungsi. Engkau harus sadar, Tuhan panggil engkau berfungsi. Amin. Sadar kan? Selama ini kan tidak sadar kan? Aku mesti gimana ya? Aku gimana Pak? Semua berfungsi Pak. Makanya kalau engkau tahu statusmu dan posisimu, engkau tahu tujuan hidupmu. Aku berfungsi, Tuhan pasti pakai aku. Ayam jantan berkokok, Tuhan pakai mempertobatkan Petrus, Pak. Ayam jantan, ikan yang besar, nggak tahu ikan apa itu disebut dalam Alkitab, nelan Yunus, Tuhan pakai. Keledai bisa ngomong di depan Nabi Bileam, Tuhan pakai. Apalagi dirimu dan diri saya. Makanya kalau ngaca itu, engkau mesti katakan, aku berfungsi, aku dipakai Tuhan melakukan pekerjaan baik, aku anak Tuhan. Jangan sambil ngaca, kenapa ya mataku kok belok satu? Sipit terlalu sipit, belok terlalu belok. Makanya belilah skincare segala macam. Putih wajahnya, lehernya hitam. Wajah Korea, leher Afrika. Ya ilah dah. Gak ada di sini kan, semua baik-baik. Nah, itu dia. Saudara-saudara, kita harus berfungsi. Jadi tubuh Kristus, dan tubuh Kristus beroleh pengampunan. Efesus 1 ayat 7, mari kita baca Efesus 1 ayat 7.
Kita baca 2:3. Sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya. Hanya dalam Kristus kita punya pengampunan, Pak. Makanya kalau ada orang bertanya, wah aku belum suci, belum kudus. Memang kamu udah bakal bisa kudus dan suci tanpa ada pengampunan darah Yesus. Makanya pergi kepada Yesus, engkau akan diampuni, engkau disucikan, dan engkau pasti berubah, dan engkau pasti berbuah. Amin. Kalau jawab orang sederhana saja, dengan bahasa kita. Jangan berkata, menurut Alkitab bahasa aslinya bahasa Yunani, sampai tua gak bisa ngerti Pak kita. Sederhana saja. Makanya penting kalau dengan khotbah saya, lihat di YouTube, diulang-ulang sampai mau mengerti. Kemarin kan sudah ke gereja, gak perlu lihat YouTube. Aduh Pak, kehausanmu dengan Tuhan. Aku sendiri dengar khotbah dulu. Aku sendiri dengar khotbah dulu. Karena hal-hal tertentu yang Tuhan kasih hikmat muncul tiba-tiba, itu membangun roh saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, bukan komen, komen. Gitu. Makanya di dalam Kristus ada pengampunan. Nah, kalau posisimu sebagai anak Allah, dosamu sudah diampuni. Dan kau jangan mengingat dosa 10 tahun lalu. Maling ayam diingat lagi, ya Tuhan sudah ampuni kok. Makanya kalau posisimu tidak jelas seperti ini Pak, engkau selalu dikejar rasa bersalah seumur hidupmu ke gereja. Tuhan ampuni dosa saya, udah diampuni. 5 menit kemudian, Tuhan ampuni dosa saya, berarti jatuh dalam dosa. Tuhan ampuni dosa saya, dosamu yang lalu-lalu udah kok, minggu lalu udah kok ampuni. Katakan, dosaku udah diampuni. Dan jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Jangan ingat-ingat masa lalu, jangan ingat-ingat lagi Pak, Bu. Ada orang di gereja tiba-tiba teriak-teriak, woi, woi, woi. Kenapa? Ingat 25 tahun lalu dosanya. Setan ingetin dia. Engkau harus berkata, dosaku sudah diampuni. 1 Yohanes 1:9, mari kita baca sama-sama. Oke? 1 Yohanes 1:9. Baca 2-3. Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah duduk di sini, Tuhan, aku percaya tadi siang aku punya salah, aku punya sakit hati, aku mengampuni dalam nama Yesus. Langsung Pak, darah itu mengalir secara roh, dosamu selesai. 5 menit kemudian setan mengingatkan di otakmu, belum diampuni, harus minta ampun lagi ya. Ngikut kita, iya bener juga sih, gue sudah jatuh dalam hal yang sama. Sekali Tuhan ampuni, selesai. Amin. Statusmu menjadi orang kudus, orang suci di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia cenderung orang selalu mengalami, kamu masih berdosa, kamu masih salah. Itu manusia. Dengarkan firman. Jangan dengarkan omongan orang yang tidak membangun iman, yang tidak berdasar firman. Maka kamu menjadi orang yang paling kecewa seumur hidup. Kayak ia akan mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selesai. Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Aku tidak ingat-ingat lagi. Aku tidak ingat-ingat lagi. Tapi kadangkala orang ingetin dosa kita. Betul gak? Ingat 15 tahun lalu kamu ngapain? Setan memakai orang itu, padahal dosamu sudah diampuni. Makanya kalau engkau berdiri di gereja, di rumah Tuhan, engkau adalah orang suci. Bereskan hatimu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku orang suci, aku orang kudus di hadiratmu. Kalau ada firman yang membuat hatimu merasa teriris, merasa tertuduh, artinya engkau sedang dibersihkan. Carang itu dibersihkan, ranting itu dibersihkan. Amin. Jangan waktu dibersihkan dengar firman tersinggung, pura-pura ke belakang, keluar, nggak balik-balik lagi.
Lihat kanan kirimu, katakan, aku tahu pelakunya. Pura-pura kencing ke belakang, tidak boleh kalian, kenapa? Dengar bapaknya tersinggung. Ada loh Pak kayak gitu Pak. Artinya orang itu tidak tahu statusnya, bahwa status kita di hadapan Tuhan semakin dibersihkan, semakin berbuah, semakin lebat, semakin dipakai Tuhan, semakin dipercayakan pekerjaan yang baik. Amin. Yuk kita mulai berdiri. Haleluya. Ikuti kata-kata saya. Saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Kristus menyatu dengan saya. Kristus menyatu dengan saya. Aku diciptakan Tuhan Aku diciptakan melakukan pekerjaan yang baik. Aku adalah tubuh Kristus yang beroleh pengampunan dosa. Dan aku berfungsi di hadapan Tuhan. Dan aku dipakai Tuhan berguna bagi pekerjaannya. Tuhan pilih aku. Aku suci dan kudus oleh darahnya. Di dalam nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Ini hatiku menyembahmu, kagum padamu Yesus. Ini hatiku berdiri di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu, Bapa. Kami tahu kadangkala iman kami sering jatuh bangun. Kami kadang setia, kami kadang tidak. Tuhan, walaupun begitu-Mu tetap mengasihi kami. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kuserahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Bapa. Berkati mereka satu persatu. Tolong mereka satu persatu, Tuhan. Engkau mengasihi keluarga mereka. Engkau mengasihi semuanya, Tuhan. Aku tahu Tuhan masih kesempatan kepada kami. Bapak, kuatkan roh kami, pegang hati kami terus, supaya kami terus di dalam jalan-Mu. Kami terus ditolong